Rangga membeli tiket bus itu di sebuah loket kecil di Banda Aceh. Menjelang senja. Tujuannya panjang, terlalu panjang untuk perjalanan darat. Aceh hingga Lampung, lintas Sumatera penuh. Petugas loket tidak banyak bicara. Ia hanya menuliskan nama Rangga di kertas tiket tipis, lalu menyerahkannya tanpa senyum. "Bus malam," katanya singkat. Langsung, petugas mengangguk pelan. Langsung, sejauh yang bisa. Kalimat itu terdengar aneh, tapi Rangga tidak memikirkannya. Ia hanya ingin pulang. Sudah 7 tahun ia merantau. Ibunya sakit, dan panggilan itu datang terlalu mendadak untuk ditunda. Saat matahari tenggelam, bus itu datang. Besar, panjang, catnya hitam kusam, dengan garis merah pudar. Tidak ada tulisan nama PO yang jelas, hanya bekas stiker yang sudah mengelupas. Lampu depannya menyala redup, seperti mata yang lelah. Bus berangkat tepat pukul 8 malam. Penumpangnya tidak banyak, tapi juga tidak sedikit. Ada mahasiswa, pedagang, seorang ibu dengan anak tertidur di pangkuan, dan beberapa penumpang yang sejak awal memilih diam. Rangga duduk di baris tengah, dekat jendela. Ia memperhatikan satu hal yang terasa ganjil. Tidak ada satupun penumpang yang membawa banyak barang. Semua tas kecil, semua sederhana, seolah mereka tidak berniat lama di tujuan. Bus mulai melaju meninggalkan kota. Lampu-lampu jalan memudar, digantikan gelap yang panjang dan sunyi. Kernet berjalan membagikan air minum. Saat sampai di kursi Rangga, ia berhenti sejenak. "Perjalanan jauh," kata Kernet itu pelan. "Kalau dengar apapun nanti malam, biarkan lewat." Rangga tersenyum kaku. "Dengar apa?" Kernet tidak menjawab. Ia langsung berjalan pergi. Lintas Sumatera malam hari adalah dunia yang berbeda. Jalan panjang, berkelok, kadang mulus, kadang berlubang. Di kiri kanan, hutan berdiri rapat, gelap, dan seolah menutup diri dari cahaya. Rangga mencoba tidur, tapi perasaan tidak nyaman terus mengganggunya. Bus terasa terlalu sunyi. Tidak ada suara obrolan, tidak ada tawa. Bahkan bayi yang tadi tertidur tidak pernah menangis. Hanya suara mesin dan angin yang menyapu badan bus. Sekitar tengah malam, hujan turun pelan. Kabut ikut datang, menempel di kaca seperti napas dingin. Di kejauhan, Rangga melihat bayangan bergerak di antara pepohonan. Ia mengira itu hanya ilusi. Sampai bayangan itu bergerak searah dengan bus. Bus mendadak melambat. Mesin batuk beberapa kali, lalu mati. Sunyi. Sopir menghela napas panjang, lalu berkata, "Kita berhenti sebentar. Di sini?" tanya seorang penumpang. Lampu bus menyinari jalan sempit. Dikelilingi hutan lebat. Tidak ada rumah. Tidak ada lampu. Hanya pepohonan dan kabut. Sopir turun membuka kap mesin. Beberapa menit berlalu. Kemudian, dari balik kabut muncul cahaya kecil. Lampu neon. Sebuah warung pecel lele. Berdiri sendirian di tepi jalan. Kayunya tua. Cat hijaunya mengelupas. Spanduk pecel lele tergantung miring. Lampunya berkedip pelan. "Aneh," gumam Rangga. "Di tengah hutan begini." Kernet membuka pintu bus. "Yang mau turun, silakan. Kita nunggu mesin dingin." Beberapa penumpang turun. Rangga ikut. Warung itu lebih ramai dari yang seharusnya. Ada meja-meja plastik, kursi tua. Asap gorengan mengepul pelan. Seorang pria tua berdiri di belakang penggorengan. Wajahnya keriput, matanya cekung, tapi senyumnya ramah. "Silakan," katanya. Sudah lama tidak ada yang mampir. Menu di papan tulis hanya satu, pecel lele. Rangga duduk bersama beberapa penumpang lain. Mereka makan dalam diam. Rasa makanan itu aneh, tidak enak, tapi juga tidak buruk. Hambar, seperti lupa dibumbui. Rangga memperhatikan sesuatu yang membuat tengguknya dingin. Tidak ada suara hutan, tidak ada jangkrik, tidak ada angin, tidak ada daun bergeser.
seolah dunia di luar warung ini berhenti bernapas. Satu persatu, penumpang selesai makan. Mereka berdiri, lalu berjalan ke arah hutan di belakang warung, bukan ke arah bus. Rangga memperhatikan dengan bingung. "Bang," katanya pada Kernet, "itu mereka mau kemana?" Kernet menunduk. "Yang sudah sampai, memang ke sana." "Kemana?" Kernet menatap Rangga lama. "Ke tempat yang seharusnya." Rangga berdiri. Bus masih ada di jalan. Lampunya menyala redup, tapi jumlah penumpang di dalamnya berkurang. Rangga kembali ke warung. Pria tua itu sedang membersihkan penggorengan. "Pak," tanya Rangga pelan, "ini warung sudah lama buka?" Pria itu tersenyum. "Sejak jalan ini ada." "Kenapa bus sering berhenti di sini?" Senyum itu memudar, karena tidak semua perjalanan sampai tujuan. Rangga menelan ludah. "Yang makan di sini, mereka yang capek," jawab si pria. "Yang lupa kenapa mereka berangkat." Rangga mundur pelan. Saat itu ia melihat sesuatu di tanah belakang warung. Sepatu, tas, tiket bus berserakan seperti barang yang ditinggalkan. Rangga berlari ke arah bus. Sopir masih di depan mesin, tapi wajahnya pucat. "Mesinnya kenapa, Pak?" Sopir tidak langsung menjawab. "Aceh sampai Lampung itu jauh," katanya pelan. "Tidak semua bus sanggup." "Apa maksud Bapak?" Sopir menatap Rangga. "Bus ini sudah lama berjalan." "Berapa lama?" "Sejak ada penumpang yang tidak pernah sampai." Jantung Rangga berdegup keras. "Pak, ini bus apa sebenarnya?" Sopir tersenyum pahit. "Bus lintasan terakhir." Kepala Rangga tiba-tiba terasa berat. Potongan ingatan datang tanpa izin. Hujan deras, lampu menyilaukan, bunyi rem panjang. Jeritan, ia teringat sesuatu, kecelakaan 7 tahun lalu. Di lintas Sumatera, bus malam, banyak korban. Ia berada di sana. Rangga gemetar. "Pak," suaranya hampir hilang. "Apa aku?" Sopir mengangguk pelan. "Kamu tidak selamat waktu itu." Kernet muncul di belakang Rangga. "Tapi belum semuanya selesai," katanya. "Masih ada satu pilihan." Ia menunjuk jalan gelap ke depan. "Kalau kamu naik lagi ke bus dan tetap duduk sampai Lampung, kamu akan benar-benar pergi. Dan kalau tidak," Kernet menunjuk hutan, "atau tinggal." Rangga menoleh ke arah warung. Lampu neon berkedip. Pria tua itu berdiri di ambang pintu, tersenyum sabar, seperti menunggu. Rangga naik ke bus. Ia duduk di kursi semula. Jumlah penumpang tinggal sedikit. Mesin menyala, bus bergerak pelan. Warung itu menjauh, lalu menghilang di balik kabut. Rangga menutup mata. Ia membayangkan wajah ibunya. Ia tidak tahu apakah ia akan sampai. Di lintas Sumatera, kadang ada sopir truk yang melihat bus tua melaju malam-malam. Lampunya redup, penumpangnya diam, dan di kilometer tertentu selalu ada warung pecel lele. Lampunya menyala, menunggu.